Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Marilah kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran silahkan kalian absen terlebih dahulu melalui WhatsApp group. Silahkan disebutkan nama dan juga absen kalian. Baiklah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang materi larangan mendekati perbuatan zina, di mana ayat yang menjelaskan tentang larangan kita untuk mendekati zina itu terdapat dalam Quran surat apa? Al-Isra ayat 32. Kita baca, silakan dibuka bukunya, disimak baik-baik, kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya kita potong-potong. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati az-zina, perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya ia, ya apa? Dari perbuatan zina itu sendiri, karena ialah fahishatan, suatu perbuatan yang keji, wasa asabila, yaitu jalan yang sangat buruk. Oke, baiklah kita lanjut asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra. Apa sih isi dari apa sih sebab-sebab turunnya surat Al-Isra ayat 32 itu? Ada cerita di balik surat ini ada cerita apa yang sehingga menyebabkan ayat 32 dari surat Al-Isra ini turun. Nah, pada waktu itu ada seorang pemuda yang secara tiba-tiba datang menemui Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu mengadakan suatu majelis bersama para sahabat. Nah, pemuda itu langsung masuk dan menemui langsung di depan Rasulullah SAW dan meminta izin untuk melakukan zina. Nah, sontak para sahabat-sahabat yang hadir di dalam majelis itu pada itu marah, dan Rasulullah SAW pun juga kaget. Secara tiba-tiba pemuda itu langsung datang dan meminta izin kepada Rasulullah. Kemudian ketika itu Rasulullah menanyai dengan secara pelan-pelan, secara baik, kemudian didekati dengan baik-baik. Kemudian pemuda itu ditanyai oleh Rasulullah seperti ini, apakah kamu ingin melakukan zina? Ditanyai dulu. Kemudian pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, saya ingin berzina. Kemudian dengan semangatnya itu menjawab seperti itu, dengan semangatnya karena dia pengen sekali melakukan zina. Nah, kemudian Rasulullah mendekati lagi, menasihati si pemuda, diajak duduk, kemudian dinasihati dengan cara baik-baik, dan Rasulullah menanyakan kepada pemuda itu. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu rela apabila ibu kamu dizinai oleh orang lain? Pemuda itu menjawab, saya tidak rela, saya tidak mau ya Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, Rasulullah menanyakan hal yang sama. Apakah kamu rela jika istri kamu dizinai oleh orang lain? Pemuda tetap menjawab dengan menjawab dengan jawaban yang sama. Saya tidak mau ya Rasulullah, istri saya dizinai oleh orang lain. Pertanyaan yang ketiga, Rasulullah menanyakan lagi, apakah kamu rela jika adik perempuanmu dizinai oleh orang lain?
kemudian menjawab, saya tidak mau ibu saya, istri saya maupun adik saya dizinai oleh orang lain. Nah, dari situ si pemuda udah mulai bisa berpikir, kemudian terketuk hatinya, dan Rasulullah itu meletakkan tangannya itu di tangan beliau itu di dada si pemuda itu tadi. Nah, Rasulullah mendoakan si pemuda supaya dia terjaga dari kemaksiatan, dari bisa mendoakan supaya kemaluannya bisa terjaga, kemudian menjaga hawa nafsunya, syahwatnya. Nah, dari yang sebelumnya pemuda itu sangat ingin sekali melakukan zina, sangat menyukai perbuatan zina. Seketika pemuda itu perbuatan yang paling dibenci oleh dia adalah zina. Itu adalah asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, kemudian apa sih isi kandungan dari Quran surat Al-Isra? Dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk yang pertama, ayat tersebut itu berisi tentang larangan kita untuk mendekati zina. Yang mendekati saja kita tidak perbolehkan, apalagi sampai melakukan zina. Zina itu kemudian isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 itu tadi berisi tentang dimana suatu perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Karena apa? Dari perbuatan zina itu tadi dapat membuat merendahkan harkat dan martabat kehormatan manusia, terutama bagi perempuan, karena perempuan yang akan menanggung dari perbuatan itu dan nanti bakalan hamil, belum tentu nanti yang laki-laki mau bertanggung jawab. Kalau tidak mau bertanggung jawab, maka tidak jelas keturunannya nanti siapa, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut Quran surat An-Nur ayat 2. Kita baca terlebih dahulu, silakan dibuka bukunya. Kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dari ta'awud, kemudian basmalah, dilanjutkan Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, yang artinya az-zaniyatu yaitu pezina perempuan, wazani pezina dan pezina laki-laki. Fajlidu maka deralah kulla tiap-tiap wahidin seorang dari keduanya, wahidin minhuma seorang dari keduanya, mi'ata jaldatin yaitu 100 kali dera. Wala ta'khudkum dan janganlah ada rasa belas kasihan bihima kepada keduanya. Ra'fatun sehingga mencegah kamu untuk menjalankan fi dinillah yaitu agama Allah. Il kuntum mu'minuna dan jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal yashhad maka hendaklah pelaksanaan hukuman itu ada bahuma hukuman mereka, ta'ifatun itu disaksikan, ta'ifatun minal mu'minin oleh sekumpulan orang-orang beriman. Nah, kemudian apa sih Bu asbabun nuzul dari Quran surat An-Nur ayat 2 ini? Nah, pada waktu itu ada seorang orang Badui yang datang menemui Rasulullah SAW. Sebelum menemui Rasulullah, orang Badui itu menceritakan kepada orang alim yang terjadi pada anak laki-lakinya, di mana anak laki-lakinya itu berzina kepada orang lain, yaitu pada perempuan. Nah, kemudian ketika anaknya itu ayahnya itu mengetahui bahwa anak laki-lakinya itu berzina dengan perempuan, yaitu yang sudah sudah menikah. Nah, ayah itu menebus kesalahan dari anak laki-lakinya dengan membayar 100 kambing dan juga budak perempuan. Nah, ketika menanyakan kepada orang alim itu menjawab si anaknya itu mendapatkan hukuman dijatuhi
dijatuhi hukuman mendapatkan hukuman 100 kali dera atau dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, kemudian Rasulullah kemudian si orang Badui itu tadi menemui Rasulullah dan menjawab seperti ini Rasulullah, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun." Nah, kemudian seperti ini. "Sekarang pergilah kamu, hai Unais." Nah, orang Badui itu tadi namanya Unais, seorang laki-laki dari Bani Aslam yang ada di majelis itu kepada istri laki ini. Tanyailah dia, jika ia mengaku maka hukum rajamlah dia. Nah, ini kan tadi yang dari Bani Aslam, yang satu ya tadi kan ada 2 orang Badui. Kemudian maka Unais ini tadi berangkat menemui istri lelaki Badui itu. Nah, dan menanyanya, akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya lalu dihukum rajam. Nah, dari sini untuk laki-laki dari anak orang Badui tadi kan belum menikah, yaitu goiru muhson, maka mendapatkan hukuman dicambuk sebanyak 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk istri dari Bani Aslam ini tadi itu karena sudah menikah yaitu muhson, nah maka dikenai hukuman dirajam dan dilempari batu batu yang sampai ukurannya itu segenggam tangan itu tidak sampai hingga mati. Nah, kemudian tadi kan udah Ibu jelaskan apa itu asbabun nuzul dari Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian ini adalah isi kandungan. Apa isi kandungannya dapat kita petik maupun kita ambil dari Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, di situ dapat kita ambil yang pertama adalah perintah untuk mendera pezina perempuan maupun laki-laki itu masing-masing 100 kali. Nah, itu kan ada yang muson sama goiru muson. Sedangkan kalau muson itu kan nanti dirajam, hukumnya rajam sampai mati. Kalau untuk goiru muson itu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian isi kandungan yang kedua yaitu adalah orang yang beriman itu dilarang ada memiliki rasa belas kasihan jika pas apa itu memberikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan hukuman itu harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman di hadapan orang-orang yang banyak. Jadi supaya apa? Disaksikan oleh orang banyak, ketika orang melihat itu kan orang yang lain juga akan berpikir saya tidak mau melakukan supaya takut karena hukuman zina di mana sekejam itu ya emang biar seorang orang lain itu tidak sampai melakukan hal yang sama karena hukuman yang dijatuhi bagi orang yang perbuatan zina itu memang seperti itu sampai dirajam hingga mati. Kemudian kita lanjut ya, untuk yang ketiga itu hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seperti ini hadisnya, silakan disimak di buku itu kan ada disimak. Hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamru hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriqu syariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa zada fi riwayatin wala yantahibu nuhbatan data syarafin yarfa'un nasa ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu jika ia sedang beriman. Kemudian tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Di lain riwayat itu ditambahkan dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakan mata kepadanya. Ketika merampas ia sedang beriman. Nah, dari hadis ini
dapat diambil kesimpulan bahwa keimanan itu merupakan landasan utama dalam kehidupan manusia. Jika iman yang dimilikinya itu kuat, maka tidak akan melakukan perbuatan tadi, mulai dari berzina, kemudian meminum minuman khamr, kemudian merampas hak orang lain, itu tidak akan terjadi. Karena dimana dari jiwanya itu tadi sudah dibentengi oleh iman yang kuat. Seperti itu. Oke, baiklah untuk tugasnya silakan kalian hafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 beserta artinya ya. Boleh kalian menghafalnya secara per kata maupun secara langsung juga tidak apa-apa. Kita untuk hafalannya silakan disetorkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk setelah ini nanti silakan kalian dapat berdiskusi di grup. Sekiranya ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Nanti dijawab dulu sama teman-teman. Saling berdiskusi, saling bertukar informasi. Nah, untuk di akhir nanti Ibu akan menyimpulkan, akan sedikit menambahkan apabila ada jawaban dari kalian yang perlu Ibu tambahkan, Ibu luruskan. Mungkin untuk tugasnya, untuk materinya cukup sekian. Nanti bisa didiskusikan lagi di WhatsApp grup. Oke. Cukup sekian untuk penjelasan dan pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya atau kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.